Halo semua, eee, perkenalkan namaku Novia Kristiani dari Gizi Masyarakat IPB angkatan 56. Nah, di sini aku bareng sama teman-temanku nih, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, Nida, nama saya Claudia Anida dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. malam Nida. Melinda, Halo semuanya, selamat malam. Ini saya Melinda Wahyu Prastiwi dari Fakultas Hukum UMS. Selamat malam. Selamat malam. malam Melinda. Nah, di sini tuh aku mau ngejelasin cara membaca label pangan. Nah, yang pertama, apa itu label pangan? Nah, label pangan itu adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, bisa juga kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan. Terus atau bisa juga dimasukkan ke dalam produk pangannya atau ditempelkan dan bisa juga menjadi bagian kemasan dari bahan pangan tersebut. Terus apa aja sih komponennya? Nah, yang pertama itu nama produk. Nama produk itu merupakan suatu keterangan identitas dari produk pangan tersebut. Terus yang kedua, komposisi atau daftar bahan pangan. Nah, di komposisi tersebut tuh ada bahan-bahan yang lazim dan nama bahannya tuh yang lazim digunakan dan tidak berupa singkatan ya. Terus juga disusun berurutan berdasarkan bahan yang paling banyak digunakan. Terus di dalam komposisi itu biasanya ada yang dicetak tebal. Nah, itu tuh merupakan bahan yang bersifat alergen. Kan ada tuh orang yang misal alergi sama bahan pangan tertentu. Terus yang ketiga itu berat bersih atau isi bersih. Nah, itu tuh merupakan informasi mengenai jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan tersebut. Nah, apa bedanya berat bersih sama isi bersih? Kalau berat bersih itu biasanya dicantumin pada produk pangan yang padat. Kalau isi bersih itu yang cair. Terus yang keempat itu nama dan alamat produsen atau pengimpor. Nah, pencantuman alamatnya itu minimal ada nama kota, terus ada kode pos sama Indonesia kalau yang alamat produsen, sedangkan pengimpor itu paling sedikit kota sama negaranya. Terus yang kelima itu keterangan halal. Nah, keterangan halal ini wajib dicantumin karena menyangkut status kehalalan produk tersebut kan. Nah, itu tuh bisa dapat sertifikasi halal tuh dari MUI. Terus selanjutnya ada tanggal sama kode produksi. Nah, dicantumin itu tanggal sama kode produksi itu dicantumin pada bagian yang mudah terlihat sama yang mudah terbaca. Terus tanggal sama kode produksi itu paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu. Terus selanjutnya yaitu keterangan layanan pengaduan konsumen. Nah, itu biasanya terdapat di belakang produknya, biasanya ada kayak nomor nomor teleponnya, terus ada juga kayak misal layanannya tuh dari pukul berapa sampai pukul berapa gitu. Terus untuk selanjutnya ada juga keterangan kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa itu merupakan batas akhir pangan itu dijamin mutunya. Nah, sepanjang penyimpanannya kita tuh harus mengikuti petunjuk dari produsen yang juga biasanya dicantumin di labelnya. Terus untuk masa simpan produk yang kurang dari 3 bulan itu harus dicantumin tanggalnya, bulan sama tahun kadaluarsanya. Tapi kalau misal masa simpan produknya lebih dari 3 bulan, boleh hanya dicantumin bulan sama tahun kadaluarsanya. Terus selanjutnya ada nomor izin edar. Nomor izin edar tuh kayak yang dari BPOM. Biasanya tulisannya gini, BPOM RIMD. Nah, itu tuh buat
yang produk dari dalam negeri. Sedangkan kalau produk dari luar negeri atau produk impor itu tuh tulisannya BPOM, RI, terus ML, terus digit angka. Nah, terus ada juga yang industri rumah tangga itu biasanya tulisannya PIRT terus digit angka. Terus selanjutnya ada asal-usul bahan tertentu. Nah, ini tuh maksudnya kayak misal bahannya bersumber dari tanaman atau hewan yang mempengaruhi status kehalalannya. Misalnya kayak produk ini mengandung babi, itu harus jelas dicantumin kan karena menyangkut kehalalan produk tersebut. Terus selanjutnya ada informasi nilai gizi. Nah, informasi nilai gizi itu ada di dalam tabelnya itu tuh ada takaran saji. Nah, itu tuh jumlah takaran dalam sekali makan. Terus jumlah sajian per kemasan. Nah, itu tuh kayak misal satu kemasan ini bisa dimakan dalam berapa porsi. Terus ada juga kandungan gizinya di dalam satu kemasan ini sama persen AKG, persen angka kecukupan gizi itu. Terus selanjutnya ada keterangan cara penggunaan. Nah, ini tuh kayak misal produk misal mie instan atau pokoknya yang perlu dilakukan proses pemasakan lagi biasanya. Terus selanjutnya ada keterangan cara penyimpanan. Nah, ini biasanya kayak kayak misal obat-obatan gitu kan, biasanya simpan di suhu ruang terus tidak terkena cahaya matahari, atau kayak misal yang susu gitu kan biasanya simpan di suhu dingin gitu. Terus selanjutnya keterangan tentang peringatan. Nah, ini tuh kayak misal dilarang dikonsumsi untuk balita atau untuk bayi atau misal ibu hamil, nah gitu. Terus yang terakhir ada keterangan tentang klaim. Nah, klaim ini ada dua. Yang pertama ada klaim kesehatan. Klaim kesehatan itu misalnya kayak ada tulisan di produk ini tuh bisa untuk menjaga kesehatan tulang. Itu. Terus yang kedua ada juga klaim gizi. Nah, kalau klaim gizi tuh misal kayak di produk susu tuh mengandung tinggi kalsium, atau di produk minuman atau apa mengandung tinggi vitamin C. Nah, begitu. Terus, nah untuk klaim ini nggak bisa sembarangan kayak setiap produk tuh nyantumin gitu. Nah, gimana bisa nyantumin klaim gizi sama klaim kesehatan tuh harus melalui uji dulu. Jadi nggak bisa kayak asal gitulah. Begitu teman-teman. Kayaknya sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Nida, makasih Mel. Oh, Dadah. Iya.